Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara sekalian. Saat ini saya sedang berada di Simpang Talang Duku, tepatnya di Jalan Baru. Saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan antrian panjang angkutan truk batu bara. Baik yang berada dari arah Talang Duku maupun menuju Talang Duku. Posisinya berada di sebelah kanan saya. Anda bisa menyaksikan betapa panjangnya antrian ini. Sementara jam di tangan saya menunjukkan jam 16.30 atau jam 4.30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kalau pada jam 4.30 saya perkirakan ini 1 atau 2 jam lalu atau dari tadi siang mereka sudah berada di sini. Berarti mereka sudah melintasi jalan raya dari arah Kabupaten Tebo, Sarolangun menuju Kota Jambi. Itu jam berapa ya? Artinya mereka tidak lagi mematuhi aturan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Begitu ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi, bahwa kendaraan angkutan batu bara boleh beroperasional dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tampak mereka bersiap-siap menunggu tepat jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka sudah bergerak menuju pelabuhan Talang Duku yang tidak jauh dari sini. Hari ini setelah pemblokiran mulai dari hari Selasa kemarin sampai dengan hari Kamis ini, sudah terjadi negosiasi antara pengusaha angkutan batu bara dengan pemerintah Provinsi Jambi dan aparat keamanan, bernegosiasi untuk membuka kembali pemblokiran yang dilakukan oleh warga Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Anda bisa lihat sebelah kanan saya begitu panjang antrian ini, saudara sekalian. Seperti yang saya katakan tadi, bicara masalah angkutan batu bara memang persoalan yang sangat pelik. Sepertinya tidak ada satu pihak pun para petinggi di Provinsi Jambi ini bisa atau mampu memecahkan persoalan ini. Di satu sisi, dunia usaha harus terjaga dan berjalan dengan baik karena bisa menghasilkan devisa bagi negara. Di sisi lain, keselamatan nyawa manusia juga harus menjadi perhatian utama seharusnya. Dan sampai hari ini belum pernah ada solusi terbaik bagaimana angkutan batu bara ini tidak bisa atau tidak boleh lewat di jalur yang digunakan bersama-sama dengan kendaraan yang lain. Rencana pembangunan jalur khusus angkutan batu bara sudah mengemuka sejak puluhan tahun lalu. Saya jadi tertawa sekalian. Sejak puluhan tahun lalu sudah ada rencana bahwa tambang batu bara harus melewati jalur khusus atau jalur tersendiri, jalur angkutan dibuat sendiri oleh perusahaan batu bara. Tetapi sampai hari ini jalur khusus itu tidak ada. Maka yang dipergunakan adalah jalan umum
semua kendaraan ikut bersama-sama menggunakan jalan itu. Makanya tidak heran hampir setiap hari, setiap minggu ada saja terdengar kecelakaan lalu lintas yang sangat tragis, saudara sekalian. Minggu lalu seorang dosen Universitas Negeri Jambi meninggal dunia di tempat dengan kondisi tubuh yang sangat mengerikan, terlindas oleh truk. Saya tidak tahu apakah itu truk batu bara atau truk angkutan lain. Yang jelas, karena truk batu bara begitu padat di jalan, sehingga menyebabkan kendaraan lain tidak bisa leluasa. Kemacetan terparah itu terjadi di kawasan Muara Tembesi, saudara sekalian. Karena di sana ada tempat pertemuan antara angkutan batu bara yang berasal dari Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun. Semuanya menyatu di situ. Sehingga jarak tempuh antara kota Jambi menuju Muarabungo atau Tebo yang biasanya bisa ditempuh 4-5 jam, sejak padatnya angkutan batu bara menjadi 9 jam. Bahkan ada supir truk minggu lalu meninggal dunia di dalam mobilnya karena kelelahan. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa dan tidak lagi masuk akal sehat. Kenapa ini bisa terus berlangsung? Saya tidak akan mengatakan ini salah siapa, tapi silahkan Anda berpikir siapa yang harus membuat kebijakan. Tentu saja yang pembuat kebijakan itu adalah orang yang berkuasa di pemerintahan. Dan jangankan salahkan masyarakat ketika masyarakat akhirnya melakukan tindakan yang represif, seperti melempari kendaraan yang lewat atau menutup badan jalan dengan mendirikan tenda. Dan itu sudah sering terjadi. Tentunya kita semua tidak menginginkan hal itu, karena bagaimanapun yang membawa mobil itu juga adalah manusia. Supir truk batu bara itu juga memiliki anak, istri, dan tanggung jawab nafkah terhadap keluarganya. Tetapi apakah dengan kita berpihak dengan supir truk dan perusahaan-perusahaan atau batu bara ini, lalu keselamatan kita di kendaraan yang menggunakan jalur yang sama terabaikan? Sudah tidak terhitung berapa jumlah manusia yang meninggal dunia atau tewas di jalan karena dilindas oleh truk angkutan batu bara. Dari mulai mahasiswa, ibu rumah tangga, anak-anak, bapak-bapak, sampai kemarin dosen. Di mana hati nurani kita? Maaf, saya sedikit agak emosi. Perjalanan saya sore hari ini sengaja mengajak Anda untuk melihat kondisi yang sebagian kecil jalan yang ditempuh oleh angkutan batu bara. Banyak sekali lokasi yang sangat padat. Ini Anda saksikan di kiri kanan, ini adalah semua mobil truk angkutan batu bara bermuatan penuh 8-12 ton. Dan siap-siap begitu jam 6 mereka bergerak menuju pelabuhan Talang Duku. Satu-satunya akses untuk menuju pelabuhan Talang Duku itu adalah di sini, jalan yang saya lewati sekarang. Saudara sekalian,
Mari sama-sama kita menggunakan akal sehat. Bila Anda punya ide, punya gagasan, punya usul, tolong komentar di sini. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkunjung ke channel ini, terutama para perantau yang berada di luar Provinsi Jambi atau di negara lain, mungkin melepas kangen melihat kondisi jalan di Jambi. Beginilah keadaannya sekarang. Jambi tiba-tiba menjadi kota yang macet oleh angkutan truk batu bara. Kenapa bisa macet? Tentu itu akan menjadi pertanyaan. Karena jumlahnya tidak sesuai dengan panjang ruas jalan. Begitu. Bagaimana kendaraan lain bisa lewat? Panjang jalan itu tidak sesuai dengan jumlah kendaraan truk batu bara yang lewat. Akibatnya apa? Jarak antara truk satu dengan yang lainnya hanya beberapa sentimeter. Paling banter 2 meter atau 1 meter kadang. Ini sebentar lagi saya akan sampai ke Simpang 3 Gado-Gado namanya, Talang Banjar. Ini juga sebuah kawasan yang sangat rawan kecelakaan lalu lintas. Saudara sekalian, ini aneh, benar-benar aneh. Di jalan yang sempit, hanya 2 jalur, kita pemerintah membolehkan kendaraan besar, angkutan batu bara, mulai dari dump truck sampai dengan truk-truk kontainer, trailer, juga lewat sini menuju pelabuhan Talang Duku. Pertanyaannya, kenapa tidak dibesarkan saja jalan ini? Kenapa tidak dilebarkan kalau memang tidak mampu membuat jalur alternatif atau jalur khusus? Jangan bersama-sama dengan masyarakat dong. Sepeda juga bisa lewat di sini, sepeda motor, minibus juga lewat di sini. Hancur bro. Nih yang saya bilang tadi, simpang yang sangat rawan. Tuh, Anda bisa lihat betapa sempitnya jalur ini. Baik saudara sekalian, saat ini saya sedang berada di kawasan Talang Bakung, salah satu jalur yang juga cukup padat di Jalan Lingkar Selatan ini, baik oleh truk angkutan batu bara maupun truk-truk dari perusahaan-perusahaan lain yang mengangkut barang dan jasa. Ini juga satu-satunya akses jalan menuju pelabuhan Talang Duku yang setiap hari ini dipadati oleh truk angkutan batu bara. Dan tentu saja menjadi kegelisahan masyarakat, terutama pengguna jalan ini. Anda bisa lihat betapa sempitnya badan jalan ini, hanya 2 jalur kendaraan ini bisa lewat. Tetapi disinilah semua kendaraan tumplek menjadi satu. Kalau
Kalau boleh saya punya usul ke pemerintah Provinsi Jambi, daripada repot membuat jalur alternatif lain yang biaya yang sangat besar dan butuh pembebasan lahan untuk jalan yang cukup panjang, dan itu akan membebani APBD yang luar biasa. Mengapa tidak ada upaya untuk melebarkan jalan yang ada menjadi 4 jalur misalnya? Dari lebar jalan sekarang lebih kurang 8 meter bisa menjadi 15 atau sampai 20. Oke, barangkali akan terbentur dengan pembebasan lahan. Tetapi kalau saya lihat dari kiri kanan, ini masih banyak peluang untuk membebaskan, karena bangunan-bangunan di sini adalah ruko yang tentunya memiliki MB. Artinya salah satu syaratnya mereka juga harus jauh dari badan jalan. Setidaknya untuk menambah sekitar 4 atau 5 meter lagi ini masih bisa. 2 di sebelah kiri dan 2 meter di sebelah kanan. Sehingga total jalan ini bisa mencapai 15 sampai 20 meter. Saya tidak tahu apakah gagasan itu benar atau tidak ya. Silakan Anda berkomentar di sini. Barangkali bisa saja itu usulan bodoh saya. Tetapi ya, setidak-tidaknya mengurangi kepadatan. Ada jalur lain yang bisa dipakai oleh pengendara lain seperti sepeda motor dan minibus seperti saya. Tidak harus antri berlama-lama di belakang truk. Saudara sekalian, dari Jalan Raya Kabupaten Tebo, Sarolangun menuju Jambi, maka sebelum masuk kota Jambi, jalur angkutan batubara harus melewati jalan lingkar selatan dan lingkar barat. Lebih dulu lingkar barat dan lingkar selatan, baru menuju jalan baru Payo Selincah dan Talang Duku. Andai saja jalur itu tadi diperlebar lagi, barangkali ya sedikit mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan kepadatan serta kemacetan. Saudara sekalian, peristiwa pemblokiran yang dilakukan oleh warga Kecamatan Tanggorajo, Kabupaten Muaro Jambi 3 hari lalu telah berdampak terhadap sedikit kurangnya kepadatan angkutan batubara, dan baru pada sore hari ini mulai mereka melakukan aktivitasnya menuju pelabuhan Talang Duku, karena telah terjadi kesepakatan bersama tadi malam menurut warga yang saya temui tadi, bahwa pihak perusahaan batubara bersedia bersama pemerintah Provinsi Jambi untuk memperbaiki jalan yang rusak di kawasan Talang Duku. Semoga saja kesepakatan ini dapat terrealisasi secepatnya dan tidak lagi PHP, tidak lagi memberi harapan palsu ke masyarakat, dan semoga masyarakat juga harus bisa bersabar
tidak lagi melakukan tindakan-tindakan represif yang tentunya dapat merugikan semua pihak. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya berharap Anda tidak berkeberatan untuk menekan tombol subscribe untuk channel saya ini. Mudah-mudahan semua ini bisa memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Saya sudah mengakhiri semua jalur yang dilalui oleh truk sebentar lagi menuju arah Bandara Sultan Taha Saifuddin Palmerah, Jambi. Demikian, atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.